Pernahkah kalian menggunakan korek api? Ketika menyalakan korek api, kepala korek api harus digesekkan atau ditumbuhkan pada wadah korek api yang telah dilapisi dengan pereaksi. Jika gesekan antara kepala korek api dengan pereaksi tidak kuat, maka tidak akan timbul nyala api. Sebaliknya, jika gesekan ini dilakukan dengan kuat, kepala korek api akan terbakar. Hal ini terjadi karena hasil gesekan atau tumbukan antara kepala korek api dengan pereaksi cukup untuk memulai terjadinya pembakaran. Ternyata, peristiwa ini berkaitan dengan teori tumbukan dan energi aktivasi yang akan kita pelajari. Kedua hal tersebut harus kita pahami untuk bisa menentukan berlangsung atau tidaknya suatu reaksi. Partikel-partikel yang bereaksi selalu bergerak ke segala arah dan sangat memungkinkan untuk bertumbukan satu sama lain, baik dengan molekul yang sama atau dengan molekul yang berbeda. Tumbukan tersebut dapat memutuskan ikatan dalam molekul pereaksi, kemudian menghasilkan molekul baru berupa produk. Semakin banyak terjadi tumbukan, maka reaksi akan berlangsung semakin cepat. Apakah setiap tumbukan dapat menyebabkan berlangsungnya reaksi kimia? Jawabannya tidak. Tidak semua tumbukan yang terjadi antar partikel dapat menghasilkan reaksi kimia atau energi kimia. Tumbukan yang dapat menghasilkan reaksi kimia hanyalah tumbukan yang efektif. Tumbukan efektif merupakan tumbukan partikel yang memiliki energi cukup untuk memutuskan ikatan serta memiliki arah yang tepat saat bertumbukan. Dari ketiga ilustrasi molekul yang bertumbukan, yang merupakan tumbukan efektif adalah ilustrasi ketiga, karena pada ilustrasi ketiga, molekul yang bertumbukan berbeda dan keduanya memiliki energi yang cukup yang disebut sebagai energi aktivasi untuk dapat menghasilkan reaksi kimia. Selanjutnya mengenai energi aktivasi dijelaskan melalui animasi berikut. Model tumbukan antar partikel dapat digambarkan sebagai bola yang menggelinding dari lekukan suatu bukit menuju lereng bukit. Diperlukan energi supaya bola menggelinding mencapai puncak lekukan atau keadaan transisi. Setelah mencapai keadaan transisi, bola masih memerlukan energi untuk terlepas dari puncak lekukan tersebut, kemudian menggelinding ke lereng bukit. Jika energi tidak cukup, maka bola akan kembali ke lekukan sebelumnya. Besarnya energi yang diperlukan untuk mendorong bola agar sampai ke puncak dapat disebut sebagai energi aktivasi. Tiap reaksi memiliki energi aktivasi yang berbeda. Jika energi aktivasi suatu reaksi rendah, maka reaksi tersebut akan semakin mudah terjadi. Melalui teori tumbukan dan energi aktivasi, kita dapat menjelaskan pengaruh besarnya konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan adanya katalis terhadap besar atau kecilnya laju reaksi.